Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan renungan harian hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kami napas kehidupan setelah malam yang gelap kami lewati, dan kami menerima hari yang indah, hari yang baru. Sebelum kami melakukan berbagai kegiatan kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada hari ini firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita terambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 49 ayat 11. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hati kita pasti terenyuh, hibah, dan ingin berbuat sesuatu kepada anak-anak yatim, begitu juga dengan para janda. Apalagi bila anak-anak yatim dan para janda dalam kondisi hidup yang memprihatinkan, kondisi hidup yang menyedihkan. Misalnya kita melihat mereka orang miskin, tidak mempunyai tempat tinggal, atau berada di pinggir-pinggir jalan, bahkan lagi dalam keadaan sakit-sakitan. Namun sebaliknya ada saja orang bersikap cuek, tidak peduli kepada mereka, karena mereka beranggapan bahwa anak-anak yatim atau para janda bisa saja melakukan rekayasa atau trik di mana mereka memperdagangkan dirinya supaya kelihatan miskin, tetapi sebenarnya mereka tidak miskin. Seperti yang pernah kita lihat di siaran televisi, ada orang miskin yang meminta-minta, tetapi di desa tempat tinggalnya mewah, bahkan mereka memiliki segalanya. Memang ada saja anak yatim dan para janda, tanda kutip, memperdagangkan situasi atau keadaan mereka, sehingga mereka bersembunyi di balik kondisi yang mereka alami. Namun kita tidak boleh mengeneralkan atau membuat kesimpulan bahwa semua orang miskin, baik itu para anak yatim dan para janda, memiliki sikap atau perbuatan yang sama. Karena ada saja memang anak-anak yatim itu betul-betul dalam kondisi yang memprihatinkan. Bahkan ada juga para janda dalam kondisi yang tidak baik karena ditinggal oleh suami sebagai pencari nafkah di tengah-tengah keluarga. Hari ini melalui renungan kita, bagaimana kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang berbela rasa terhadap anak-anak yatim dan para janda. Dikatakan di sana bagaimana Tuhan mengatakan supaya biarlah anak-anak yatim itu menghidupi mereka melalui pengasihan Tuhan. Biarlah para janda juga menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara, Alkitab kita selalu mengetengahkan atau mengatakan bahwa Tuhan itu berpihak kepada mereka. Kalau kita baca Mazmur 68 ayat 6, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Apa yang terjadi sebenarnya di kehidupan anak-anak yatim dan para janda di dalam renungan kita pada hari ini?
Renungan ini sebenarnya dilatar belakangi situasi di mana bangsa-bangsa dinubuatkan oleh Nabi Yeremia akan mengalami kehancuran. Mulai dari pasal 46 sampai 51, di mana di situ dijelaskan akan ada bangsa yang besar menghancurkan bangsa yang lain seizin dan sepengetahuan oleh Tuhan. Khusus Yeremia 49 ini dinubuatkan tentang kehancuran bangsa Edom, yaitu keturunan-keturunan Esau. Boleh kita baca itu di kitab Obadya pasal 1, di mana di situ dinubuatkan kehancuran bangsa Edom karena kesombongan mereka sendiri, karena keangkuhannya. Mereka sudah tidak lagi mempercayai Tuhan. Itu sebabnya di kitab Yeremia di ayat selanjutnya kita melihat di situ diilustrasikan bagaimana Raja Babel bagai burung raja wali yang mengintai dan akan menyerang Edom. Orang-orang Edom adalah orang-orang yang tidak lagi dilihat oleh Tuhan karena kesombongan, karena keangkuhan. Seperti pernah kita lihat di perjanjian lama kisah Sodom dan Gomora, di mana mereka juga sudah melupakan Tuhan sehingga Tuhan menghancurkan kedua kota itu. Jadi bila terjadi penghancuran, bahkan bangsa menyerang bangsa yang lain, maka yang paling menderita sebenarnya adalah anak-anak, bahkan para perempuan. Kalau ayah, suami dari para istri meninggal akibat karena penghancuran, karena perang, maka mereka, anak-anak yatim itu tidak lagi memiliki ayah. Begitu juga dengan para perempuan, para istri tidak akan lagi memiliki suami-suami sebagai tulang punggung dalam kehidupan rumah tangga mereka. Disitulah firman Tuhan ini sebenarnya mau disampaikan kepada mereka, bahwa supaya mereka jangan bersusah hati, supaya mereka jangan berkecil hati, karena Allah berpihak kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kelemahan, keringkihan, kerapuhan, bahkan juga keberdosaan manusia menggerakkan hati Tuhan untuk berbela rasa. Spirit inkarnasi. Kita tahu Tuhan juga datang berbelas kasihan melalui kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Supaya apa? Supaya mendatangkan kegembiraan, mendatangkan sukacita bagi kehidupan orang-orang yang menderita. Jadi firman Tuhan hari ini mendorong hati kita untuk melakukan hal yang sama. Seperti Tuhan peduli berbela rasa kepada orang-orang yang lemah, anak-anak yatim, para janda. Begitu juga firman hari ini, supaya kita juga peduli dan berbela rasa kepada mereka. Tapi kalau anak-anak yatim seakan disisihkan, para janda seakan tidak dipedulikan, kita tidak perlu sedih hati. Karena Tuhan Allah Sang Penguasa itu memberikan kabar baik kepada kita. Dia akan senantiasa hadir di tengah-tengah orang yang lemah, orang yang rapuh, orang yang susah, asal kita mau percaya kepadanya. Janji Tuhan adalah pasti. Aku akan selalu bersama dengan engkau. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman. Berkati firman yang kami dengarkan itu, supaya kami juga mau berbela rasa, mau peduli di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Banyak orang yang menderita. Terlebih juga para anak yatim, para janda. Seringkali mereka dikucilkan, disisihkan akibat persoalan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tapi hari ini firman mengingatkan kami bagaimana Tuhan peduli kepada mereka. Kami pun harus peduli kepada mereka. Tuhan akan selalu bersama dengan orang-orang yang lemah, yang ringkih hatinya, yang rapuh jiwanya. Tuhan, berkatilah kegiatan kami satu hari ini, berkati seluruh aktivitas kami.
supaya berbuah sukacita. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan bersama dengan Roh Kudus, itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin.